Halo guys, balik lagi sama gue Yoshi Laksawan dan selamat datang kembali lagi di channel Yoshiolo. Oke guys, hari ini kita akan melakukan unboxing dan juga review. Sebenarnya udah gue unbox sih, tapi anyway guys, langsung aja kita unbox Road-Type Riot Legendary yang kelima Varsity Jacket yang bener-bener gokil banget dengan harga 3,1 juta rupiah. Langsung aja cek. Oke guys, jadi ini adalah kotaknya nih. Nah, ini adalah kotak dari Road-Type Riot Legendary yang kelima. Ya, jadi ini yang kelima ya. Mungkin itulah kenapa ada 5 nuklir atau bom di sini ya. Ya, karena memang sebenarnya kan dari dulu tuh ada dari Legendary 1, Legendary 2, Legendary 3, 4 dan akhirnya yang kelima gitu. Nah, gue sebenarnya sudah tahu jaket ini dari sekitar 3 mingguan sebelum dirilis. Makanya gue kayak bener-bener ngerasa appreciated banget, dan kebetulan ini gue dikirim sama Deki langsung. Deki adalah owner dari Road-Type Riot. Gue terima kasih banget kepada Deki udah mau ngirimin ke gue. Ini sih konsepnya tuh kayak ammo box lah ya guys ya. Kalian mungkin kalau pernah lihat kayak ammo box perang-perang dunia tuh, ini rata-rata seperti ini biasanya tuh, yang kayak dijatuhin dari langit tuh rata-rata modelannya tuh kotak seperti ini atau karung lah biasanya. Bahkan juga ada ininya ya. Jadi kalau misalkan secara ini sih juga oke banget sebenarnya. Kalau misalkan dari detail sih gokil banget ya. Gitu. Jadi langsung kita buka ya kan. Bukanya tuh di sini nih kayak ada semacam locking mechanism gitu. Tinggal dibuka aja. Kayaknya sih begini ya, dinaikin ya sih. Nah ya. Set. Dan ini dia nih. Wih, nyangkut. Wadaw. Jadi di sini nggak cuma ada jaket doang guys. Di sini ada jaketnya ya, Varsity jaketnya size XL nih, kebetulan gue dikasihnya. Harganya 3,1 juta guys. Ini kemungkinan adalah jaket Varsity termahal yang gue punya setelah Supreme. Gue kan punya Supreme kan. Varsity jaketnya tuh yang NBA itu yang sering gue pakai tuh. Dan ini adalah Varsity jaket kedua yang paling mahal punya gue gitu ya. Kita taruh luar dulu. Terus ini juga ada topi nih ya kan. Kita buka aja langsung kali ya, biar sekalian nanti bisa di review. Nah, ini dia nih topinya nih. Gila, tulisan R. Cakep banget ya. Anjir. Ini juga nih di bagian belakangnya detailnya sih selalu ya, Road-Type Riot itu paling nomor 1 lah kalau soal kalau detail begini mah. Ini bahkan ada stempel cardnya juga nih yang model chrome gitu. Bagian dalam tagnya juga lengkap. Wih, gila cakep banget ya. Belakangnya juga leather nih, kulit gini ya. Gila embroidery-nya. Jadi ada 5 bomnya gitu ya. Bisa langsung kelihatan di sini kalau menandakan kalau ini adalah Road-Type Riot Legendary yang kelima ya kan. Gokil. Oke. Kita lanjut lagi nih. Dalamnya ada apa nih? Wih, namanya salah lagi. Yoshiolo, harusnya Yoshiolo ya. Aduh, ini kok nggak fokus, kita lihat. Ah, salah nih namanya nih, nggak apa-apa lah ya. Harusnya kan YOSHIOLO, ini Yoshiolo. Oke, sip. Kita masukin dulu aja ya. Set. Ini juga ada stiker ya, stiker Road-Type Riot nih, logo Road-Type Riot yang model kayak badge atau emblemnya nih, gokil banget. Ya, detailnya tuh detail dari stiker aja. Itu biasanya kan kalau misalnya kita ngeprint stiker kan ada tulisan kayak apa gitu, Graftak atau apa 3M gitu, tapi ini bener-bener brandingan mereka sendiri cuy. Gokil ya. Terus ini juga ada nih sertifikasinya nih, ya kan. Aduh jatuh. Ini ada tulisannya nih. Legendary Varsity itu. Ya, thank you for buying this limited edition jacket. Terus ini ada nama gua walaupun salah ya. Dan ada sertifikasinya juga nih, stampnya gitu ya. Gokil. Dan yang terakhir ini adalah tempatnya. Ini adalah tempat buat jaketnya nih. Jadi detail banget ya. Ya gue tau lah, ini maksudnya kan memang jaket yang lumayan mahal, dan tentunya material yang digunakan di jaket ini juga pasti nggak murah gitu ya. Langsung aja coba kita buka nih the star of the show-nya ya kan. Wadaw. Gila, ngeri. Lo liatin, lo bayangin nih. Lihat kualitas leathernya, cuy. This is amazing, bro. Anjir. Oke. Ini unboxingnya, kita lanjut lagi ke reviewnya dulu kali ya. Let's go. Oke, jadi ya ini adalah
topinya, dan ini adalah varsity-nya. Nah, jadi sebenarnya again dari topi sih, ya kalian sudah lihat dari detail sendiri ya, udah gila banget sih sebenarnya ini. Dan ini juga menggunakan material mirip-mirip kayak suede gitu ya. Tapi kalau misalnya kena air, gue nggak tahu dah itu bakal kayak gimana gitu. Tapi let's try it ya. Gue pengen nyobain ini. Kayaknya topinya sih kelihatannya sih enak untuk dipakai. Topi sih kayaknya semua topi sih kayaknya pasti enak dipakai deh. Karena topi itu doesn't really need kayak cushioning atau biar bisa jadi enak untuk dipakai gitu. Oke, nice, sip. Masih kekecilan sebenarnya sih. Gue coba ini lagi. Tapi ini memang dijualnya tuh bundling gitu ya. Jadi kalian tuh bayar 3,1 juta tuh nggak dapet varsity doang, tapi kalian juga dapetin topinya ini. Nah gitu. Jadi ini ya sedikit ini aja lah, tambahan gitu ya. Namanya juga add-ons, dan menurut gue sih kalau misalkan dengan kotak sebesar itu dan juga harga yang semahal itu, kalian seharusnya sih dapetin lebih dari satu lah. Dan kita langsung lanjut lagi ke varsity-nya cuy. Gila, lihat tuh di belakangnya ini black on black. Lo bayangin di bagian kanan juga full nih, full sleeve guys. Dan ini leathernya itu berbeda dengan leather yang ada di bagian patch depan ya. Ini kan di bagian depan ini kan ada leather ya di kiri sama kanan gitu kan. Misalkan contoh di bagian sini yang paling kelihatan banget lah ya. Tuh ini leather kayak glossy gitu. Tapi kalau misalkan di tangan ini mereka menggunakan leather yang berbeda nih. Dan leather yang ini itu menurut gue sih lebih enak dibandingkan Rota Pride yang sebelumnya. Kenapa? Karena ini leathernya tuh lebih empuk dan lebih loyo gitu. Nah, memang kan orang-orang mikir tuh kalau misalkan leather yang loyo gitu, mereka mikirnya ini leather murah. Ini sih menurut gue sih tetap memiliki kualitas yang sangat tinggi, tetapi juga lebih enak agar lebih elastis aja di tangan gitu, biar nggak kaku gitu. Kalau misalkan kayak terlalu kaku, kalian kalau misalkan pengen bergerak aja tuh juga udah kerasa tuh kayak berat gitu, karena kaku banget gitu ya. Dan ini katanya juga di bagian collarnya nih, atau di bagian lehernya nih, necknya itu tuh adalah inovasi baru mereka gitu, yang dimana tuh memang kalau kalian sering lihat kayak jaket-jaket perang tuh yang berada di tahun-tahun perang dunia ke-1 atau kedua gitu, flight jacketnya itu tuh, itu mereka ada kerah yang modelnya seperti ini ya kan. Jadi ada yang model begini juga kan. Kalau misalkan kayak kerah biasanya kan kayak ada bentuk segitiganya atau sekedar kayak cuman garis doang, tapi ini bisa kalian lipat gitu. Terus juga di bagian tangannya pun juga seperti ini nih, dia tuh kayak double layer gitu loh. Dan harusnya kan kalau misalkan kayak biar lebih kokoh lagi dan lebih hangat lagi nih tangan kalian bisa lipat seperti itu. Detail-detailannya sih di sini semua sih gila sih. Dan kalau di bagian dalamnya ini sih ya seperti biasa lah. Pasti kalau Rota Pride tuh bagian dalam tuh mereka juga ngeliatin banget tuh. Lihat tuh. Lo bayangin coy. Ini sebagus ini. Lo lihat tuh. Dari detail bagian sampingnya juga nih ada tulisannya juga. Di bagian kanannya pun juga ada, bener-bener full semuanya. Gila ya. Di bagian tangan sih seperti yang kalian bisa lihat nih, dia bener-bener full embroidery dari atas sampai bawah. Dan tentunya juga ada bonesnya yang biasanya selalu ada di Rota Pride ini ya. Di bagian kiri sama seperti yang kanan, mereka itu full patch dari atas sampai bawah tuh, lengkap totalitas. Gila ya. Dan tentunya juga ada kantong di bagian dalamnya seperti biasa. Di bagian sini juga untuk buttonnya juga ini ya, Rota Pride punya. Dan ini gue ngambil size XL. Sebenarnya sih bukan karena gue ngambil size XL. Jadi kebetulan kan ada gue juga sekarang lagi ada sedikit-sedikit ya something lah sama Bimo PD itu kalau kalian tahu, Picky Picks. Dan kemarin akhirnya Bimo juga dikasih ini jaketnya, akhirnya gue yang personally ngasih ke Bimo. Kebetulan waktu itu gue minta size L 2 biji, cuma ternyata adanya size L sama XL sisanya. Terus gue bilang udah size L nya buat Bimo, XL nya buat gue, karena Bimo kan badannya kan lumayan kurus gitu ya. Jadi makanya gue ambil yang size lebih gede aja. Toh nggak apa-apa kalau oversize. Langsung aja kita coba. Gila sih. Woo! Damn. This is the definition of a true varsity jacket. This is amazing. This is seriously amazing. Ini bener-bener nggak panas sama sekali. Jadi mungkin kalau kalian make jaket varsity itu, satu hal yang pasti kalian dapat kalau misalnya kalian memakai sepatu lagi, jaket varsity adalah rada-rada panas gitu ya, apalagi Jakarta. Cuma ini sih di bagian dalamnya sih benar-benar enak banget ya, nggak kaku.
ya. Bagian tangan tuh penting banget, kalau nggak kaku tuh lebih enak banget untuk dipakai. Bahannya juga gila ya, dari setiap segi detailnya semuanya tuh benar-benar spot on banget sih. Gue benar-benar suka banget, jujur aja. Tapi untuk 3,1 juta, apakah itu kemahalan? Menurut gue personally itu adalah harga yang bisa dijustifikasikan dengan segala hal yang kalian dapetin dari sebuah varsity jacket yang dibuat oleh brand lokal. Udah saatnya kita apresiasi brand lokal juga lah, menurut gue gitu ya. Jadi ya sedikit review dan juga unboxing terhadap Prototype Riot. Jadi kalau misalnya kalian mau membeli juga sudah tidak bisa karena sudah sold out. Jadi kalian masih bisa beli di e-commerce kalian tentunya. Misalkan bisa kalian lagi cek di Tokopedia ataupun di e-commerce lain pilihan kalian. Anyway guys, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Yoshi Olo. And I'll see you guys in the next one. Goodbye.